Mas Hunes, Mas Edi, Mas Mufid, Mas Fauzan, Mbak Linda, Mbak Dewi, dan senior-senior yang lain yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati sahabat-sahabat Ketua Rayon dan Komisariat PMII Sejember yang menyempatkan hadir dalam acara pelantikan hari ini. Kemudian yang saya hormati Demisioner Ketua Umum PMII Komisariat Universitas Jember, sahabat Nanda, yang hari ini juga sudah proses menjadi Sekretaris Bidang Gerakan di PC PMII Jember masa khidmat ke-44. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, mandataris atau sekarang sudah resmi jadi ketua ya, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Jember, sahabat Uwais Al-Qarni beserta jajaran kepengurusan yang baru saja resmi dilantik dan sah secara administratif sebagai satu kepengurusan. Kemudian juga tak lupa kepada seluruh kader PMII Sejember yang saya banggakan. Salam pergerakan. Baik sahabat-sahabat, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita semua menantikan syafaatnya min yaumi hadza ilal yaumil qiyamah nanti. Amin. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada sahabat Nanda beserta jajaran kepengurusan karena telah berhasil mengawal proses regenerasi kepengurusan hingga kepengurusan hari ini di bawah kepemimpinan sahabat Uwais Al-Qarni resmi dilantik. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada sahabat Uwais Al-Qarni beserta jajaran kepengurusan yang sebentar lagi akan menghadapi satu dinamika ya, bahwa menjadi seorang pengurus komisariat, khususnya Komisariat Universitas Jember, itu merupakan amanah yang berat. Karena bisa kami katakan bahwa mungkin di nasional atau khususnya di Jawa Timur, PMII Komisariat Universitas Jember adalah PMII di kampus umum dengan kaderisasi yang paling subur. Ada sekitar 13 lembaga PMII. Malang memang total lembaga rayon komisariat ada sekitar 70-an. Kalau Jember masih sekitar 43, 44. Tapi untuk tataran kampus umum, PMII Komisariat Universitas Jember ini masih menjadi lembaga yang paling subur dalam hal kaderisasi. Tapi sayangnya satu, nggak punya BEMU gitu. Jadi mungkin ini menjadi amanah ya dari sahabat-sahabat yang diberikan oleh kepengurusan hari ini untuk bisa segera mendirikan BEMU. Kabid gerakannya siapa? Sahabat Hakim ya. Jadi itu juga salah satu orang yang paling bertanggung jawab nantinya. Pun juga sahabat Nanda beserta sahabat Aziz, pengurus cabang yang pas juga di bidang gerakan memiliki tanggung jawab moral ya selaku demisioner kepengurusan dan juga pengurus cabang bidang gerakan untuk bisa mengawal PMII Komisariat Universitas Jember mendirikan BEMU. Jadi mohon arahan dan bimbingan Prof. Selamin supaya UNED ini bisa memiliki BEMU lagi, karena saya juga kader UNED, Prof. Kita malu, Prof, kalau misalkan UNED nggak punya BEMU gitu. Nah, kita malu. Meskipun orang-orang mengira saya juga salah satu aktor ya dari hilangnya BEMU itu, tapi sebenarnya enggak. Saya waktu itu ngurusin mapaba begitu. Terus sahabat-sahabat,
Sebenarnya saya agak bingung sebenarnya pembaiatan kepengurusan itu harusnya dilakukan sebelum sambutan-sambutan atau pasca sambutan-sambutan. Karena kalau misalkan dilakukan setelah sambutan-sambutan, saya ingin menyampaikan pesan bahwa keselamatan, kemudahan, dan kelancaran kepengurusan itu bisa jadi ditentukan ketika sahabat-sahabat mengucapkan sumpah baiat gitu. Sehingga sahabat-sahabat, prosesi pengucapan sumpah baiat itu selalu kita anggap sebagai satu proses yang sangat sakral. Bahkan tadi kalau kata Mas Hermanto, sebelum pelantikan pun harus diruat dulu gitu. Ada tari-tarian untuk nggak nanggep wayang gitu. Jadi memang Komsat UNED ini jadi lembaga yang sulit karena rayon-rayonnya itu lebih tua, jauh begitu. Kalau di lembaga-lembaga lain, Komsatnya agak enak karena Komsat duluan lahir, baru kemudian rayon-rayon. Nah, kalau di UNED ini agak berbeda, rayonnya yang lebih tua. Jadi Komsat mau ngandani rayon itu juga sungkan mungkin, karena kalah tua istilahnya. Begitu. Menjadi seorang pengurus Komsat UNED pun, meskipun saya dulu juga nggak pernah proses di Komsat UNED ya, bagi saya pribadi memandang bahwa menjadi seorang pengurus komisariat UNED itu menjadi perlu tenaga yang ekstra. Karena dari dulu cerita dari senior-senior, pengurus Komsat itu bukan yang tertera di SK, yang jumlahnya segitu, tapi hanya 1, 2, sampai 3 orang begitu yang bertahan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kemudian perlu kita perbaiki bareng-bareng sahabat-sahabat. Pun juga saya ingin menitipkan pada sahabat-sahabat kepengurusan komisariat bahwa hari ini kader-kader PMI itu sangat jarang yang memiliki niatan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun kemarin sahabat-sahabat, ketika zaman kepengurusan sahabat Fakih, dari 40 orang yang terdata sebagai peserta Supercamp beasiswa, tidak ada satupun yang kemudian melanjutkan S2. Fakta yang kemudian menohok juga adalah cabang itu sudah mau untuk mengakomodasi, mensubsidi 50% biaya akomodasi untuk melakukan les di Pare, urusan TOEFL, tapi nggak ada yang mau berangkat gitu. Nah, ini repot. Kader-kader kita itu kalau misalkan kita kasih tarif ngeroeng, kita subsidi nggak mau, nggak tahu ini maunya bagaimana. Makanya dari dulu guyonan para senior-senior itu ketika nanyain kader-kadernya, kenapa kamu masuk PMI? PMI isinya orang-orang nggak jelas begitu kira-kira. Mungkin salah satunya karena itu ya. Jadi PMI Komsat punya kewajiban juga untuk mendorong kader-kader untuk bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir sahabat-sahabat, pesan saya yang terhadap kepengurusan hari ini, meskipun sahabat-sahabat sekarang hidup dalam era digital, era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, jangan sekali-kali sahabat-sahabat meninggalkan kultur-kultur yang berbau tentang ritus-ritus keagamaan sahabat-sahabat. Karena mau bagaimanapun sahabat-sahabat, PMII sangat kental kaitannya dengan dimensi keagamaan. Bahkan dalam perumusan paradigmatik dalam tubuh organisasi itu menggunakan dimensi keagamaan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kepengurusan sahabat WISE akan sukses membawa PMII Komisariat Universitas Jember menjadi komisariat terbaik se-Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alumni dan senior PMI ya. Saya hadir di sini Pak Dr. Taufik, ini senior kita. Kemudian di sebelahnya ada Dr. Ulfa. Di situ ada sahabat saya Tretan Bibi, ya, Prof. David, ada Prof. Saleh Afifi juga, ada Pak Ali Badruddin, ada Ustadz Anwar, Pak Hones, Pak Edi, banyaklah semuanya. Di situ ada Bu Irma, Bu Linda, yang semuanya insya Allah saya sangat dekat lah dengan saya dan sangat mengenal baik. Kemudian juga hadir Ketua Basnas, ya terima kasih Pak Budi. Kemudian juga tentu saja teman-teman dari jajaran pengurus PMI ya, mulai dari majelis, kemudian juga Ketua Rayon dan Komisariat Jember, ya wabil khusus Ketua Umum PMI Jember ya Mas Bayu Jaksono, kemudian yang di Komisariat UNED Mas Wais ya, mahasiswa saya juga ini matematik ya, tapi cepet-cepet lulus ya. Mahasiswanya Prof. David juga, Mas Wais Al-Furqani ya, susah ya, Al-Qorni ya. Saya tahunya Mas Wais karena bintang film juga kan itu ya. Oke baik, dan tentu saja semua kader-kader yang hadir di sini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir ya di gedung ini. Ini Mas Wais waktu ketemu kami, Pak Rektor dan saya juga, ini yang diminta gitu ya, jangan khawatir gitu, pasti kami kasih gitu ya. Silahkan digunakan dengan baik ya, dan ada insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua dan semangat semua. Ya saya nunggu kapan giliran saya dipanggil untuk pidato gitu ya. Saking semangatnya semua, dan justru inilah bagaimana kita mengkader anak didik kita, mahasiswa kita sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Kawah Candra di Muka, ya sinergi, integrity, kemudian excellent, itu pas lah gitu ya. Jadi Prof. David tadi itu justru keunggulan kita kan harus banyak pidato gitu. Mudah-mudahan Mas Taufik menilai tadi siapa yang terbaik gitu ya. Baik, pertama saya menyampaikan salam dari Pak Rektor gitu, karena beliau saat ini sedang di Surabaya gitu menghadiri musyawarah wilayah untuk PII atau Persatuan Insinyur Indonesia ya. Barusan saya dikirimi fotonya, sehingga beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara ini. Jadi mohon maaf ya, tapi insya Allah samalah, karena kita biasanya sering ditunggal katanya begitu ya. Kalau Pak Rektor tidak hadir, insya Allah saya siap selalu hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selamat ya kepada Mas Wais dan kawan-kawan yang tadi sudah dilantik. Ya insya Allah amanah dan terus mengawal PMI Komisariat di UNED ini agar lebih maju dan tentu saja sesuai dengan yang tadi, excellent lah gitu. Baik, saya tidak harus menceritakan apa PMI kan, karena ini pasti lebih tahu lah daripada saya gitu. Tetapi yang saya ingat, PMI ini kan pergerakan dan kaderisasi ya dari mahasiswa kita yang landasannya adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Kalau itu jangan khawatir, saya juga aliran itu gitu ya. Jangan diragukan lah ke ahli sunnah dan wal jamaah saya. Ya, saya cuma dulu dipesan sama orang tua aja, makanya nggak ikut di organisasi pergerakan apa saja gitu. Pokoknya sekolah ya sekolah, nggak usah kemana-mana kan gitu. Makanya jadi profesor sekarang gitu ya. Ngeles ya. Padahal dulu males aja sih gitu ya. Pokoknya habis sekolah pulang tidur gitu aja ya. Jadi itu, jadi bahkan guyonannya Prof. David itu sebelum saya kena serangan jantung, bukan hanya anggota ahli sunnah wal jamaah, tapi juga ahli hisab wal jamaah gitu ya. Masih ada Pak Anwar itu ya yang meneruskan gitu. Tapi sekarang sudah insaf ya. Oke baik, saya yakin PMI yang sudah berusia 63 tahun ya, itu sudah banyak menurunkan kader, sudah banyak sekali kontribusi
kepada bangsa dan negara kita ya. Di UNED saja ya kita bisa lihat di sini ada Pak Taufik, ada Bu Dr. Ulfa yang sekarang jadi dekan di FK UNED gitu ya. Kemudian ada Pak Ali Badrudin, ada Prof. David ya yang sebelumnya juga dekan di FKIP, ada Pak Soleh Afifi yang baru saja mendapat gelar profesor gitu. Selamat Prof ya. Itu kan juga kader yang luar biasa, dan tentu saja saya nggak perlu nyebut satu-satu lah. Ada Bu Irma itu yang juga dekan FKM yang sekarang kan penggantinya Bu ya. Kemudian ada Bu Linda yang juga pejuang gender di Jember gitu ya, di UNED khususnya gitu ya. Jadi sudah banyak, kami tidak meragukan lagi gitu. Makanya sebenarnya kalau saya lihat organisasi ini kan bukan hanya sekedar pergerakan gitu, tapi juga merupakan kawah Chandra di Muka sendiri, tempat di mana kader-kadernya ditempa. Ya tadi kalau Mas Wais bilang ditekan gitu ya, keris itu jadi tajam karena ditekan terus gitu kan, akhirnya jadi tajam, jadi sakti lah gitu ya. Dan biasanya kita kalau sudah mengalami hal-hal yang seperti itu lebih inilah gitu ya, lebih tough, lebih tangguh gitu ya dari yang biasa-biasa saja gitu. Nah kalau tadi saya menanggapi masalah BEM gitu ya, BEMU gitu, kami sudah sering menyampaikan gitu bahwa organisasi itu atau kegiatan-kegiatan seperti itu kan sebenarnya kan dari mahasiswa, oleh mahasiswa, untuk mahasiswa. Silahkan ya, jadi tugas kami hanya memfasilitasi. Silahkan di ini sendiri gitu ya, diatur sendiri, dikelola sendiri, dan kalau sudah siap ya kami fasilitasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Jadi kalau berkembang ada narasi di luar, misalnya rektorat menghambat adanya BEM, itu salah besar. Kami sama sekali tidak ada intervensi, apalagi saya kan orang yang tidak ikut pergerakan mana saja lah gitu ya, orang yang netral lah, putih lah gitu ya, tinggal diapain aja beres gitu kan, tinggal mau dilukis seperti apa beres gitu ya. Jadi sama sekali itu tidak benar lah. Tapi tentu saja itu kan sangat membantu kami gitu. Kami juga sangat membutuhkan itu karena itu juga jadi wadah mahasiswa untuk berkreasi, untuk menyampaikan aspirasinya, dan untuk kaderisasi juga. Jadi tidak cukup kan kalau kita belajar di kelas. Saya juga setelah lulus itu bingung juga setelah jadi dosen itu ya, karena tidak pinter ngomong juga gitu. Seandainya saya ikut pergerakan mungkin pinter ngomong ya, tapi untung saya di FKIP jadi dilatih untuk mengajar, akhirnya lama-lama banyak ngomong gitu ya, karena sudah terbiasa gitu. Jadi ini kan juga jadi apa istilahnya ya, kawah Chandra di Muka bagi adik-adik semua untuk menempa dirinya, sehingga apa yang tadi disampaikan atau kita pilih ya sebagai sinergi, integriti, dan excellent itu betul-betul bisa kita raih. Nah, karena saya sudah diingatkan oleh panitia gitu, izinkan saya baca pantun ya. Oh tadi ngarangnya ini susah ini. Makanya kenapa saya bawa iPad gitu, karena di luar kepala, maksudnya di sini gitu, bukan di otak saya gitu ya. Baik, ikut Bupati Jember kan senang pantun gitu ya. Kita berwudu selalu membasuh muka. Untuk raga yang suci, berkualitas dan keren. Kita tempa potensi di kawah Chandra di Muka. Untuk PMII bersinergi, berintegritas dan excellent. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.